Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa, gue mau bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya, sesuai sama requestan lu pada lah ya. Dan sorry banget, gue baru bisa upload karena ya satu dan lain alasan, salah satunya karena gue sakit. Ini badan gue baru mendingan hari Sabtu. Jadi ya pas gue sakit, gue cuma nulis skrip dan nulis skrip kayak kerjaan gue ya. Dan ya buat video berikutnya itu bakal lebih cepat ketimbang biasanya, mungkin ya 2 hari, mungkin ya nanti hari Senin atau hari Selasa udah gue upload gitu, karena skripnya udah jadi gitu kan, gara-gara gue sakit. Gue sakit nggak bisa nge-record, asli suara gue tuh serak banget ya, basah, reak di mana-mana, sakit tenggorokan. Wah, lu nyuruh gue nge-record saat gue sakit, mate gue yang ada. Jadi ya sorry banget ya, gue baru bisa upload ya guys ya. Dan ya sebelum ke cerita kali ini, gue mau ngingetin ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya, biar nggak pusing aja gitu kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas ini web novelnya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Citri dan yang lainnya kan, yang ya lagi bikin rencana buat penyelidikan nyari aliran mana dari Earth Vein ke War Tree, biar ya mereka tahu nih koordinat tepatnya di mana sih gitu loh. Cuma ya yang jadi masalah, ukuran War Tree itu kan gede banget ya. Buat ngelilingin War Tree aja butuh seharian full gitu loh. Dan parahnya, yang bisa ngeliat aliran mana di antara mereka cuma Serene doang. Ya kalau mereka ngejalanin itu, yang ada bisa mati gitu loh. Dan kata Serene sih ya sebenarnya Yggdra itu punya informasi soal aliran mana Earth Vein gitu kan, yang ya ada catatan-catatannya lah, karena itu infonya udah ada dari 500 tahun yang lalu tuh. Info itu yang sebenarnya sih udah nggak guna ya kalau kata Citri, karena ya bentuk aliran mananya pasti udah banyak berubah gitu loh. Dan di situ mereka saling diskusi lah, saling ngajuin ide mereka, cuma ya idenya ya sama aja, nggak ada yang guna, ditolak semua sama Citri. Dan Tino udah nyaranin gitu kan, buat minta ide nih ke Cray aja lah, yang spontan langsung dibentak sama Citri dan Liz. Karena ya mereka ini jangan manja lah ke Cray, masa iya apa-apa Cray gitu loh. Nah pas mereka lagi ngomongin soal Cray itu ya, tiba-tiba banget gitu loh Cray datang sambil ngebawa rombongannya Adler, yang jelas lah semuanya langsung pada shock. Mereka langsung pada masang posisi siap gelut gitu loh. Dan Uno sama Queen mukanya udah tegang banget di situ, beda sama Adler yang kayak apa ya, nggak ada takut-takutnya, santai aja, santai gitu loh. Malahan ya Adler itu ngomong kalau dia tertarik nih sama pembahasannya Citri, sedangkan Serene dia nyoba buat tenang dan nyoba apa ya, minta penjelasan lah dari Cray. Dan Cray itu ngomong kalau ada yang papasan sama lu terus minta dijadiin murid, ya harus diterima dong. Yang jelas lah di situ semuanya langsung pada melongo denger omongannya Cray. Ditambah Adler juga ngomong kalau dia bakal ikut rencananya Cray dan bakal ngasih dewa yang bakal mereka jinakin nanti ke Cray, selama Cray ngajarin dia gimana sih caranya jinakin Phantom. Ya semua orang shock lah denger itu. Mereka nyoba tuh ngeberhentiin Cray, terutama Chris kan, yang ngasih tahu Cray kalau jangan percaya lah gitu loh sama omongan rombongannya Adler. Tapi ya Cray itu nggak peduli, lagian ya mereka kan butuh orang tambahan juga gitu loh. Nah Adler itu ngeliat peta yang dibuat Citri sama Serene kan, dan Adler tahu tuh kalau itu adalah peta aliran mana yang ngarah ke War Tree, dari ya perkataan Uno sebelumnya, yang ya di part-part sebelumnya lah kan Uno pernah bilang kalau dia ngelihat aliran mana ke War Tree itu. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa rombongannya Adler bisa sampai ke War Tree. Dan berdasarkan perkataan Phantom Kesatria di Temple of Origin yang ngomong bakal ada dewa ya kan, terus juga Serene sempat ngebahas soal dewa bencana, Adler itu kepikiran tuh kan buat ngelihat wujud dari dewa itu, yang siapa tahu ada di dalam Temple of Origin ya kan. Adler ngide gitu loh. Makanya ya Adler ngeluarin artefak cermin tuh, yang bisa ngelihat apa yang dia inginkan, yang diinginkan penggunanya lah, asalkan ada objek yang ingin dia lihat. Dan objek itu ya dewa yang ada di dalam Temple of Origin gitu loh. Dan semuanya kecuali Cray ya, Cray nggak kebagian tempat gitu loh. Semuanya itu pada ngelihat kecuali Cray, yang artinya di dalam Temple of Origin itu benar ada dewa, karena ada objek yang bisa dilihat tuh dari cermin itu. Yang pertama mereka lihat dari dalam cermin itu Temple of Origin, yang di dalamnya ada altar kan, altar hitam pekat gitu kan, terus ada kabut yang muter di atas altarnya itu. Dan mereka ngerasa kalau itu bagian terdalam dari Temple of Origin. Dan Uno itu ngasih tahu kalau dia itu ngelihat mana material yang pekat
dekat banget di situ. Yang jelas Serene sama Citri paham lah kalau Uno berarti bisa ngelihat material mana, dan Citri mikir kalau ini pasti udah direncanain nih sama Cry, karena ya Cry tahu kan soal kekuatan Adler sama rombongannya. Makanya Cry ngebawa rombongannya Adler. Soalnya ya kekuatan dari rombongannya Adler emang yang lagi mereka butuhin sekarang gitu loh. Cuma kan yang baru unjuk kekuatan Adler sama Uno nih. Makanya Cry nanya ke Queen, "Lu bisa apa?" Tapi ya Queen itu malah kelihatan kayak malu sambil kesel gitu lah. Soalnya ya dia nggak punya kekuatan istimewa kayak Adler ataupun Uno, dan itu malah ngebuat Cry seneng karena ya dia ngerasa kayak, gue punya temen ya." Nah, pas semuanya kecuali Cry ya itu lagi pada ngelihat bagian terdalam dari Temple of Origin ya kan, lewat artefak cerminnya si Adler. Mereka langsung pada shock banget tuh. Bahkan Adler sampai ngelempar artefaknya. Mereka merinding banget karena pas mereka lagi ngelihat dewa yang tertidur ya kan, yang jadi objek penglihatan itu, mereka malah ditatap balik sama dewa itu. Mereka bisa ngerasain hawa yang mencekam banget. Tapi Cry itu malah kesal soalnya dia nggak kebagian tempat buat ngelihat itu. Cuma ya di lain sisi dia juga seneng soalnya ya dia ngeliat reaksi yang lain kan pada ketakutan gitu, termasuk partiannya kan yang pada ketakutan, yang dia yakin itu pasti hal-hal yang nyeremin gitu loh. Makanya kayak alhamdulillah untung gua nggak ngelihat. Nah, pas satu ruangan lagi pada tegang banget tuh perkara hal tadi ya kan, Cry itu malah sok keren gitu loh. Dia ngomong gimana, luar biasa kan, yang spontan langsung dibentak lah sama Chris yang udah kesel banget gitu loh. Tapi ya dia juga bingung kok Cry masih tenang-tenang aja gitu loh. Dan Lucia nyoba buat tenang ya kan, sambil ngasih tahu tuh kalau tadi itu serangan mental, dan kalau orang biasa yang kena udah pasti bakal langsung pingsan. Coba ya gara-gara omongannya Lucia, Cry jadi penasaran dong. Dia ngide lah buat ngambil artefak cerminnya Adler. Iya, dia ngeliat sesuatu di situ. Di cerminnya Adler dia ngeliat sesuatu, tapi bukan dewa bencana yang dia lihat. Yang Cry lihat itu malah mukanya yang lagi masang muka bego. Nah, Cry nanya kan soal rencana Citri, tapi Citri malah ngomong dia nyerah. Dia nggak berani ngelawan Phantom sekuat itu. Maksudnya ya Phantom dewa bencana gitu loh. Apalagi ya baru ditatap doang Citri langsung merinding begitu. Ditambah ya Phantom dewa bencana juga belum bangkit sepenuhnya gitu loh. Itu masih dalam keadaan tertidur. Dia udah ketakutan. Gimana kalau bangkit sepenuhnya ya? Citri nggak bisa bayangin lah sekuat apa itu Phantom dewa bencana. Makanya ya Citri nyerahin semuanya ke Cry kayak, "Dani, lu aja semua yang urus ya." Dia nggak mau ambil resiko gitu loh. Karena ya Citri mikirnya kalau semuanya diserahin ke Cry pasti bakal selesai lah. Cuma ya Cry malah tetap nyuruh Citri yang mimpin rencananya, dan dia bakal tanggung jawab sepenuhnya atas rencana Citri. Dan kalau misalnya Citri ngerasa nggak bisa ya kan, nanti tinggal bilang aja biar dia yang urus. Anjay, kayak kesannya apa ya, kayak seorang leader sekali ya Cry ya. Makanya ya Citri pas denger itu kayak ngerasa termotivasi dong. Tapi ya Cry di dalam hati ngebatin, iya kalau lu nggak bisa nanti gue bakal suruh Arko buat nyelesainnya. Nah, Citri itu nyerahin tugas investigasi sama aliran mana ke Liz, Eliza, Tino, dan rombongannya Adler tuh. Cuma ya Liz di situ kayak kelihatan nggak seneng gitu. Dia marah-marah lah. Terus nyuruh Adler buat ngasih artefak cerminnya ke Cry setelah misi kali ini selesai gitu loh. Yang jelas Adler nggak terima dong, jadi kecot lah itu Liz sama si Adler. Gara-gara ya Adler nggak terima artefak cerminnya disamain kayak artefak biasa. Adler ngejelasin gitu kan soal kekuatan artefaknya itu yang cuma bisa ngelihat target gitu loh. Jadi ya nggak bisa ngelihat sembarangan. Dan kalau mau ngecek aliran mana di sekitar, berarti ya harus ada orang di sekitarnya biar bisa dijadiin targetnya. Kayak yang gue bilang tadi, harus ada objeknya untuk diperhatikan. Dan abis kecot itu Liz langsung pengen cabut gitu kan buat ngelarin tugasnya lah. Tapi ya Adler itu kayak ogah gitu lah, karena ya dia ikut rencana kali ini buat ngeliat langsung kekuatannya Cry itu kayak gimana gitu loh. Yang diceltukin sama Citri kalau Cry cuma bakal showcase pas lagi krisis doang. Selama nggak ada krisis, Cry nggak bakal showcase. Yang dibacotin lah sama Uno dan Queen kalau mereka udah ngasih tahu nih kekuatan mereka, masa Cry nggak mau sih? Dan itu Uno sama Queen ngotot banget lah sampai akhirnya Cry nyerah terus ngeluarin Dokchennya tuh biar Dokchennya itu jadi target dari artefak cerminnya Adler. Soalnya kan Adler tadi ngomong sendiri kalau buat pakai kekuatan artefak cerminnya itu butuh target atau objek yang sebelumnya mereka bisa ngelihat bagian terdalam dari Temple of Origin karena ya targetnya si dewa bencana yang lagi tertidur. Sedangkan sekarang mereka kan pengen nyari aliran mana War Tree tuh, yang artinya mereka butuh target yang bisa gerak. Mereka jadi cuma mantau aja lah lewat cermin, dan Uno itu kan bisa ngeliat material mana lewat cermin juga. Makanya ya Cry itu ngasih
Dokchen buat dijadiin target atau objek dari cerminnya Adler gitu loh. Biar ya tim investigasi yang terdiri dari Liz, Tino, Eliza, terus rombongannya Adler cuma perlu mantau lewat cermin aja gitu loh, dan ngelihat Dokchen yang lari mengikuti aliran mana Earth Vein yang masuk ke Yggdra dan Temple of Origin. Dan ya udah, abis ngasih Dokchennya, Cray cabut lah, ninggalin yang lainnya yang pada bingung gitu loh, terutama Adler. Adler tahu Dokchen itu artefak yang punya kesadaran sendiri gitu loh, yang bisa dipakai buat nangkep musuh. Cuma masalahnya Dokchen itu nggak punya kekuatan, ditambah Dokchen nggak bisa dikasih perintah detail gitu loh. Jadi ya jelek buat tugas nge-scout gitulah. Cuma ya Uno ngasih tahu kemungkinan Cray ngasih Dokchennya karena Cray tahu kalau artefak itu terbuat dari material mana juga, sama kayak Phantom, yang artinya Dokchen bisa dengan bebas masuk barrier yang dibikin Temple of Origin. Dan Dewa Bencana juga nggak sadar gitu loh sama keberadaan Dokchen, soalnya ya nyaru sama Phantom. Dan apa yang diomongin Uno ya benar, tapi ya alasan Cray ngasih Dokchen ya bukan karena itu gitu loh. Cuma ya gara-gara omongan Uno tadi, Adler makin salah paham lagi lah sama Cray. Apalagi ya sebelumnya Cray kan nggak gemeter sama sekali tuh pas Dewa Bencana natap mereka. Dan ya Adler ngiranya kalau Cray ngelihat Dewa Bencana juga kayak mereka, padahal mah ya Cray nggak sempat ngelihat itu Dewa Bencana. Lebih tepatnya ya nggak kebagian space buat ngelihat, yang dia lihat ya muka begonya sendiri. Dan ya udah, abis itu pada bubaran lah tuh ya, mereka pada gerak sesuai apa ya tim masing-masing lah, kayak Lucia, Citri sama Serene yang lagi ngebahas cara ngebuat alat penghambat mana dari Earth Vein gitu loh. Walaupun ya Serene nggak paham Lucia sama Citri ngomongin apaan ya, dia cuma ngikutin perintah Citri aja. Dan Cray di situ ngawasin mereka aja, dan dia sama aja kayak Serene nggak paham ini Lucia sama Citri ngomongin apaan. Nah, salah satu bahan yang dibutuhin ya kan buat nge-crafting alatnya itu, alat buat apa, menghambat mana Earth Vein itu kan kaca ya. Tapi ya kata Serene, mereka itu nggak punya kaca nih di Yggdra. Cuma ya Citri masih kalem aja gitu loh. Malah dia masuk ke dalam mimik ya kan, yang pas Cray ikutin dia shock banget. Tapi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah aja udah dia di situ pas ngelihat Kill Kun ngancurin rumah-rumah yang ada di dalam mimik atas perintahnya Citri. Kayak ada. Terus buat ngebikin alatnya kan butuh sihir juga gitu, karena ya ternyata alkemis kayak Citri juga butuh sihir gitu loh buat ngolah suatu alat. Dan buat kasus kali ini dibutuhin 5 orang buat ngaktifin sihirnya. Makanya Lucia bingung, soalnya kan cuma dia doang di situ gitu loh. Tapi ya kata Citri, ya lu kan setara 5 orang penyihir, harusnya bisa lah. Udah gitu Cray malah nambah-nambahin lagi kalau Lucia kan jenius, pasti bisa dong. Yang spontan Lucia kesel lah, ya emang kekuatan sihirnya setara 5 orang, tapi kan dia cuma punya 2 tangan gitu loh. Makanya ya Cray langsung mikir, iya juga ya, lagian ada member Starlight, kenapa nggak minta bantuan mereka aja? Yang pas Cray pengen ngasih tahu gitu kan soal solusinya itu, yang ya apa minta bantuan member Starlight, Lucia di situ langsung ngomong, ya udah iya bakal gue lakuin lah. Ya alasan Lucia jadi pengen ngelakuin ya kan karena dia ngeliat mukanya Cray gitu loh, yang kayak mikir keras gitu loh kan nyari solusi. Dan ya Lucia nggak tega lah. Sedangkan Serene dia ngerasa jadi beban doang kan di situ, soalnya yang nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal ya mereka lagi nyoba nyelamatin Yggdra, kampung halamannya Serene. Makanya ya Serene minta tugas gitu loh ke Citri, ya dikasih sama Citri. Cuma ya sebatas informasi geografis yang pernah dibuat sama leluhurnya Serene, yang padahal sebelumnya kata Citri udah nggak relevan. Cuma ya sama Citri ditegasin ya emang udah nggak relevan gitu loh, tapi kan bisa dipakai buat referensi. Dan ya udah diturutin sama Serene, tapi ya pakai muka yang ngambek gitu lah, karena ya dia ngerasa kayak apa sih bagi-bagi info doang, gue kan juga pengen tugas yang penting gitu loh. Dan ya karena ngeliat muka Serene yang ngambek kayak gitu, Cray nyobalah buat nenangin Serene gitu loh. Bahkan ya Cray sampai nawarin artefak baju santainya tuh buat dipakai Serene, bukan dikasih ya, cuma dipakai doang tuh, dipinjemin lah. Dan diterima sih sama Serene, tapi ya mukanya Serene masih ngambek-ngambek gitu lah. Makanya ya Cray itu ngajak Serene buat keluar lah, jalan-jalan dulu buat ya nenangin pikiran, healing-healing bentar lah ya. Nah, di tempat tim investigasi mereka lagi ngeliatin Dokchennya Cray itu kan lewat artefak cerminnya Adler. Dan karena ukuran Dokchen yang kecil, dia bisa leluasa buat ngedekat ke dalam War Tree. Dan berhubung Dokchen itu artefak, maka udah jelas Phantom di sekitaran situ cuma ngacangin Dokchen aja. Soalnya ya artefak juga terbuat dari material mana dungeon, dan juga ya artefak itu nggak punya rasa takut gitu loh. Jadi ya bisa terus maju aja. Yang intinya ya sejauh ini kerjaan tim investigasi ya lancar aja, walaupun ya
Adler ngerasa nggak puas lah karena ya ngandelin artefak gitu loh, bukan monster. Cuma ya nggak lama Eliza ngeliat Dokchen keluar jalur gitu loh, yang kalau kata Tino Dokchen itu lagi ngarah ke Temple of Origin, yang spontan lah Adler minta buat dipanggilin Cry gitu loh. Cuma ya yang lain pada nggak ngerespon, termasuk Lapis sama Chris gitu loh. Mereka malah ngomong, udahlah itu emang udah rencananya Cry. Jadi ya karena udah terbiasa gitu kan sama keanehan di sekitar mereka ya kan, mereka menganggap kalau itu pasti rencananya Cry. Yang jelas mukanya Adler bingung dong. Cuma yang gak lama mereka malah mikir hal yang sama, kalau ini pasti rencananya Cry, karena di depan Dokchen ya kan itu ada Phantom Mage gitu loh yang pakai topeng hitam gitulah. Dan Adler yakin kalau Phantom Mage itu setara sama Phantom Kesatria kemarin yang ada di Temple of Origin. Nah, Phantom Mage itu ngebuat bola di atasnya kan, dan udara di sekitarnya itu jadi terdistorsi tuh, yang spontan beberapa orang ketakutan lah. Dan Lapis itu sampai kaget banget karena ya Phantom Mage itu bukan Phantom biasa, tapi spirit level tertinggi yang setara Milies. Spirit yang sebelumnya dilawan sama Cry itu pas pengen ke Yggdra, yang artinya Phantom Mage itu kekuatannya mendekati dewa. Makanya suasana jadi tegang banget lah di situ. Dan tiba-tiba banget Dokchen yang sebenarnya dikacangin ya sama itu Phantom gitu loh, itu malah ngompat ya kan, terus ngikat si Phantom Mage. Tapi ya karena Dokchen itu nggak terlalu kuat, bisa dihempasin lah, bisa dilempar gitu loh sama si Phantom Mage make sihirnya. Dan habis itu dikejar lah itu si Dokchen sama Phantom Mage ya kan, yang spontan orang-orang yang ngelihat lewat cerminnya Adler langsung pada pucat mukanya, karena ya mereka tahu kalau Dokchen itu lagi lari ke tempat mereka, yang artinya itu Phantom Mage yang ngejar Dokchen juga lagi OTW ke tempat mereka. Makanya ya Tino, Liz, semuanya lah ya itu mikirin hal yang sama. Mampus, kita dapet trial dari Cry. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Hasenki. Ada kesatria pedang yang kuat nih. Luke tahu nggak bang? Waduh, buat saat ini Luke belum tahu ya sepertinya, karena kan dia ada di dalam mimik. Jadi Luke itu diamanin gitu loh sama Cry di dalam mimik, biar ya patungnya Luke nggak kenapa-napa ya. Lu bayangin aja lah kalau tangannya patah gitu kan itu patung, terus pas Luke dibangkitin nggak punya tangan gimana? Terus kedua ada dari KKJ. Kenapa Lucia nggak muncul di anime season pertama ya? Karena ya emang belum bagiannya. Lucia itu masuk nanti di part 2. Nanti setelah ini itu juga harusnya di pertengahan cerita atau di akhir cerita. Di pertengahan. Harusnya masuk Lucia tuh nongol di pertengahan cerita lah. Harusnya ya. Semua member Grieving Soul kecuali Eliza ya, itu bakal nongol di pertengahan cerita dari part 2-nya nanti. Harusnya sih seperti itu. Terus ketiga ada dari Haras. Setidaknya kalau seminggu sekali update durasinya panjangnya lah 35-40 menit. Aduh, mohon maaf tidak bisa seperti itu ya. Karena itu sama aja kayak 2 video, Pak. Asli itu sama aja kayak 2 video. Jadi ya udahlah. Mohon maaf sekali ya. Terima kasih atas donasinya juga. Tapi untuk requestan Anda sepertinya tidak bisa saya lakukan ya. Kecuali bisa sih, bisa. Kecuali kalau pace-nya pengen gue lambatin. Ngerti nggak maksudnya? Pace-nya gue lambatin gitu. Jadi gue panjang-panjangin narasinya. Padahal narasinya bisa gue singkat kayak biasanya, tapi gue panjang-panjangin. Contohnya Cry ke toilet misalnya gitu. Cry pergi ke toilet, cabut ke toilet. Gue bisa manjangin narasi itu jadi Cry minta izin gitu kan, karena ya dia pengen ke toilet, ya dia kebelet lah gitu. Makanya ya dia tiba-tiba ke toilet tuh, izin ke toilet, dan di toilet dia ketemu sama rombongannya Adler yang Cry kaget banget gitu loh ngeliat itu. Ya kayak begitu contohnya. Narasinya dipanjang-panjangin. Yang aslinya sebenarnya bisa dipersingkat kayak biasa gitu. Dan terakhir ada dari Yonbi. Mami Lapis lucu banget di sini. By the way, bahas murid-muridnya Cry bang, kayak Adler yang ngaku-ngaku. Nanti kalau part 2-nya nongol itu emang udah masuk dalam rencana gua, tapi nanti di part 2-nya bakal gua bahas soal murid-muridnya Cry, terus artefaknya Cry, semua artefaknya Cry ya yang udah disebutin di ceritanya. Terus juga beberapa hal juga yang bakal gua bahas nanti ya kan soal Cry gitu. Dan ya entah itu List juga, entah itu Citri, yang jelas member Grieving Soul pasti bakal gua bahas lagi ya. Dan ya banyak lah yang bakal gua bahas nanti di part 2 Nageki no Bore ketika ya part 2-nya itu rilis. Oke? Dan ya itu aja lah ya buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.